Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di pembelajaran mata kuliah akuntansi syariah. Alhamdulillah, pada video ini kita sudah memasuki topik ke-10. Di video ini kita akan membahas terkait dengan produk-produk syariah lainnya. Produk syariah apa saja yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini? Di pertemuan kali ini kita akan membahas terkait dengan apa itu pasar modal syariah. Selain itu juga kita akan membahas apa saja jenis-jenis efek syariah. Apa saja persyaratan suatu emiten untuk suatu efek untuk memasuki menjadi saham syariah. Apa saja kriterianya, apa saja ketentuannya, nanti akan kita pelajari satu persatu. Di antara jenis efek syariah yang akan kita bahas di pertemuan kali ini yaitu saham syariah, obligasi syariah atau sukuk, dan juga reksadana syariah. Baik teman-teman, di video pembelajaran ini kita akan awali pembelajaran kita dengan mempelajari pengertian dari pasar modal. Jadi ada dua pasar modal di bursa efek kita. Yang pertama adalah pasar modal syariah dan pasar modal konvensional. Pasar modal konvensional sendiri, saya yakin Anda sudah banyak yang tahu di sini, adalah suatu pasar untuk instrumen keuangan, baik itu berupa utang, berupa ekuitas atau saham, instrumen derivatif maupun instrumen lainnya. Kalau di dalam pasar konvensional itu tidak mengenal ketentuan-ketentuan syariah. Jadi semuanya bebas sesuai dengan hukum ekonomi konvensional. Nah, ada yang namanya pasar modal syariah di Indonesia, yaitu pasar modal yang menerapkan prinsip-prinsip syariah dalam kegiatan transaksinya dan terbebas dari hal-hal yang memang dilarang, misalkan riba, perjudian, spekulasi, dan lain sebagainya. Jadi itu bedanya antara pasar modal dengan pasar modal syariah. Berikut ini adalah perkembangan pasar modal syariah di Indonesia. Pada tahun 1997 sudah diluncurkan dana reksa syariah pada tahun 1997. Kemudian pada tanggal 3 Juli tahun 2000 sudah ada peluncuran Jakarta Islamic Index. Jakarta Islamic Index ini adalah sebuah indeks khusus untuk efek-efek atau saham-saham yang memang dikategorikan ke dalam saham syariah. Itu Jakarta Islamic Index. Sama halnya dengan indeks LQ45. Ini kalau di luar negeri mungkin namanya blue chip. Kalau di sini yang tergabung dalam atau yang termasuk ke dalam saham syariah dimasukkan ke dalam indeks Jakarta Islamic Index itu pada tahun 2000. Pada tahun 2003 itu awal-awal mulai berkembangnya pasar modal syariah, ditandai dengan adanya penandatangan MOU antara Bapepam LK dengan DSN MUI. Jadi kerjasama antara Bapepam dengan DSN MUI. Di sini mulai munculnya berbagai fatwa, berbagai peraturan yang dikeluarkan oleh Bapepam ataupun fatwa dari DSN MUI untuk mendukung adanya pasar modal syariah. Di sini adalah yang paling penting perkembangan dari pasar modal syariah. Kemudian pada tahun 2006 ada juga peluncuran paket regulasi syariah, yaitu nomor 9A 13 sampai dengan 14. Ini adalah perkembangan pasar modal syariah di Indonesia. Berikut ini yang tadi saya sebutkan, ada beberapa fatwa MUI terkait dengan pasar modal syariah. Di antaranya DSN MUI nomor 40 tahun 2003 tentang pasar modal dan pedoman umum penerapan prinsip syariah di bidang pasar modal. Ada juga tahun 2000 nomor 5 tentang jual beli saham. Ada juga tentang pedoman pelaksanaan investasi untuk reksadana dan obligasi. Jadi fatwa-fatwa ini mulai dikeluarkan tahun 2000 dan juga sampai dengan tahun 2004, dan saat ini masih terus berjalan fatwa-fatwa dari DSN MUI untuk melandasi atau untuk memberikan arahan bagaimana proses bisnis di pasar modal syariah agar tidak mengandung unsur perjudian, spekulasi, dan juga hal-hal yang memang diharamkan menurut hukum syariah. Di dalam buku Sri Nur Hayati disebutkan beberapa sumber hukum dalam Al-Quran terkait dengan pasar modal syariah, saham syariah, dan lain sebagainya. Dalam Quran surat
dalam Quran surat kedua ayat 275 disebutkan bahwa dan Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Wa ahallallahu al-bai'a wa haramur riba. Jadi Allah menghalalkan jual beli, dipersilahkan untuk melakukan jual beli, dan Allah mengharamkan riba. Dalam Quran surat Al-Baqarah juga ayat 278 sampai 279 disebutkan bahwa hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba yang belum dipungut. Jika kamu orang-orang yang beriman, maka jika kamu tidak mengerjakan atau meninggalkan sisa riba, maka ketahuilah bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu. Dan jika kamu bertaubat dari pengambilan riba, maka bagimu pokok hartamu, kamu tidak menganiaya dan tidak pula dianiaya. Jadi di sini disebutkan bahwa kalau kita melaksanakan riba, kita sudah paham itu riba, maka kita harus tinggalkan. Lalu bagaimana jika ada di dalam harta kita harta yang ribawi? Maka harta yang ribawi itu dikeluarkan dari harta kita. Kalau harta yang tidak termasuk ribawinya itu menjadi hak kita. Misalkan ada usaha kita mengandung ribawi misalkan. Taruhlah selama ini menghasilkan misalkan 100 juta misalkan dari seluruh harta kita. Kain 100 juta itu dikeluarkan, disedekahkan, dibagikan ke fakir miskin dan lain sebagainya. Dan yang sisanya itu kita ambil, dan itu boleh. Di sini disebutkan, Allah menyebutkan, maka bagimu pokok hartamu, kamu tidak menganiaya dan tidak pula dianiaya. Jadi untuk kita pokok harta kita, harta ribawinya itu harus dikeluarkan, harus ditinggalkan. Ada juga Quran surat keempat ayat 29. Di sini dikatakan bahwa hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. Jadi boleh melakukan perniagaan, tetapi jangan melakukan hal yang batil di dalam perniagaan tersebut, dan harus dilandasi oleh dasar suka sama suka. Ayat selanjutnya dalam sumber hukum Al-Quran itu surat ke-62 ayat ke-10. Allah Subhanahu wa taala berfirman, apabila telah ditunaikan salat, maka bertebaranlah kamu di muka bumi dan carilah karunia Allah. Dan juga Quran surat kelima ayat 1, hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu. Yang terakhir adalah Quran surat ke-17 ayat ke-34, dan penuhilah janji, sesungguhnya janji itu pasti diminta pertanggungjawaban. Jadi ini di dalam Al-Quran disebutkan bahwa ketika kita berjanji harus dipertanggungjawabkan, harus dilaksanakan. Itu termasuk di dalam janji-janji yang hukumnya bersifat atau berhubungan dengan muamalah, hubungan dengan manusia. Nah, kita akan membahas beberapa sumber hukum yang disebutkan di dalam As-Sunnah atau hadis Rasulullah SAW. Di antaranya adalah hadis riwayat Ibnu Majah dari Ubadah bin Samit. Rasulullah SAW bersabda, tidak boleh membahayakan diri sendiri dan tidak boleh membahayakan orang lain. Jadi Rasulullah SAW bersabda, kita tidak boleh membahayakan diri sendiri dan juga tidak boleh membahayakan orang lain. Sama seperti saat ini, kondisi pandemi seperti ini. Kenapa kita harus melaksanakan protokol kesehatan, harus menggunakan masker, harus sering cuci tangan, harus menjaga jarak? Itu karena kita dilarang oleh Islam itu untuk membahayakan diri sendiri, karena di luar itu ada bahaya, dan kita juga tidak boleh membahayakan orang lain. Misalkan kita tidak tahu bahwa kita OTG, orang tanpa gejala, kemudian kita keluar terus menyebarkan kepada orang lain, khawatirnya seperti itu. Meskipun kita tidak tahu kita dalam terpapar virus atau tidak ya, tapi harus kita jaga-jaga, karena prinsipnya di dalam agama itu kita tidak boleh menganiaya diri sendiri dan tidak boleh pula membahayakan orang lain. Hadis riwayat selanjutnya adalah hadis riwayat dari Al-Khamsah dari Hukaim bin Hizam, janganlah kamu menjual sesuatu yang tidak ada padamu. Jadi tidak boleh kita menjual sesuatu barang itu yang tidak ada pada kita. Rasulullah SAW juga bersabda, menurut hadis riwayat Muslim dan Abu Hurairah, Rasulullah SAW melarang jual beli yang mengandung gharar. Gharar, sebelumnya kita sudah bahas, ada gharar, maisir, dan juga riba.
Hadis riwayat selanjutnya itu hadis riwayat Tirmizi dari Amr bin Auf. Perdamaian dapat dilakukan di antara kaum muslimin, kecuali perdamaian yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram. Dan kaum muslimin tidak terikat dengan syarat-syarat mereka, kecuali yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram. Jadi, boleh ada perdamaian, boleh ada perjanjian antara kaum muslimin, tetapi tidak boleh perjanjian itu mengandung, atau tidak boleh perjanjian itu perjanjian yang menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal. Seperti itu, tidak boleh. Artinya harus sesuai dengan prinsip syariah. Hadis riwayat Abu Daud dari Abu Hurairah, Rasulullah SAW bersabda, "Aku adalah pihak ketiga dari dua orang yang bersyarikat selama salah satu pihak tidak mengkhianati pihak yang lain. Jika satu pihak telah berkhianat, aku keluar dari mereka." Jadi Allah Subhanahu wa taala berfirman bahwa Allah menjadi pihak ketiga di dalam syarikat antara dua pihak. Syarikat ini adalah perjanjian atau kerjasama. Sampai dengan salah satu pihak itu mengkhianati pihak yang lainnya. Jadi ketika salah satu pihak mengkhianati pihak yang lainnya, maka Allah keluar dari syarikat tersebut. Ya, artinya Allah melindungi, memberkahi sebuah sebuah syarikat atau sebuah perkumpulan atau sebuah perjanjian jika pihak-pihaknya itu saling jujur, saling bertanggung jawab dan saling amanah. Hadis riwayat selanjutnya adalah hadis riwayat Muslim dari Ma'ar bin Abdullah. Rasulullah SAW bersabda, "Tidaklah melakukan ikhtikar, penimbunan, kecuali orang yang bersalah." Jadi tidak boleh kita melakukan penimbunan atau ikhtikar ya. Ini sudah dilarang beratus-ratus tahun yang lalu oleh Rasulullah SAW. Jadi kalau ada yang saat ini melakukan ikhtikar, itu adalah sebuah dosa ya. Hadis riwayat Al-Khamsah dari Amr bin Shu'aib juga, Rasulullah SAW bersabda, "Tidak halal memberikan pinjaman dan penjualan, tidak halal menetapkan dua syarat dalam satu jual beli, tidak halal keuntungan sesuatu yang tidak ditanggung resikonya, dan tidak halal melakukan penjualan sesuatu yang tidak ada padamu." Jadi ini adalah hal-hal inti yang ada di dalam transaksi keuangan syariah. Tidak boleh memberikan pinjaman dan penjualan. Pinjaman sekaligus penjualan itu tidak boleh. Tidak boleh juga menetapkan dua syarat dalam satu jual beli. Maksudnya ada dua akad di dalam satu transaksi. Itu tidak boleh. Tidak boleh juga, tidak halal keuntungan yang sesuatu yang tidak ditanggung resikonya. Jadi kita mengambil keuntungan tetapi kita tidak menanggung resiko. Jadi harus sama-sama resikonya. Misalkan resiko antara misalkan dalam akad mudharabah misalkan. Resikonya harus sama. Harus ada si pengelola uang dalam akad mudharabah itu menanggung resiko juga. Kemudian si pengelolanya juga menanggung risiko kalau memang akad atau kalau memang usahanya tersebut tidak dijalankan sesuai dengan hukum syariah atau tidak sesuai dengan kesepakatan. Hadis riwayat selanjutnya adalah hadis muttafaq alaih. Rasulullah SAW melarang untuk melakukan penawaran palsu. Tidak boleh ya melakukan penawaran palsu. Jadi kita melakukan penawaran padahal kita tidak memiliki barang tersebut misalnya. Atau kita menawar ingin membeli sesuatu atau memesan sesuatu tetapi kita tidak benar-benar ingin membelinya, itu tidak boleh. Hadis riwayat Abu Daud yang terakhir, Nabi SAW melarang pembelian ganda pada suatu transaksi pembelian. Itu adalah sumber hukum dari Al-Quran dan As-Sunnah. Kemudian kita akan membahas sumber hukum ijma'nya. Sumber hukum ijma'nya itu adalah hasil pertemuan ulama internasional yang membolehkan saham seperti yang menjadi fatwa dasar DSN MUI, yaitu keputusan Muktamar ke-7 Majma' Fiqh Islami tahun 92 di Jeddah atau di Arab Saudi ya. Itu boleh menjual atau menjaminkan saham dengan tetap memperhatikan peraturan yang berlaku pada perseroan. Baik teman-teman, itu adalah tadi kita sudah bahas pengertian pasar modal, apa bedanya dengan pasar modal syariah, pasar modal konvensional. Kita juga sudah membahas sumber hukumnya. Kita sekarang akan melanjutkan kepada pembahasan apa saja kriteria efek syariah.
Kriteria efek syariah itu dibatasi oleh dua hal. Yang pertama, berkaitan dengan kegiatan atau dengan prinsip kegiatan usahanya dari perusahaan atau dari emiten. Yang kedua terkait dengan rasio keuangan. Jadi ada dua batasan. Yang pertama dengan kegiatannya, yang kedua dengan rasio keuangannya. Ini adalah salah satu kriteria yang melandasi apakah suatu efek atau apakah suatu saham, suatu perusahaan, suatu emiten bisa masuk ke pasar modal syariah atau tidak. Yang pertama dari kegiatannya. Misalkan ada suatu perusahaan yang sudah go public ingin masuk ke dalam pasar modal syariah. Kegiatannya harus seperti apa? Di sini disebutkan bahwa yang pertama, perusahaan tersebut tidak boleh melaksanakan aktivitas perjudian dan permainan yang tergolong judi. Gitu ya. Yang pertama, jadi tidak boleh ada aktivitas yang mengandung permainan yang tergolong judi atau perjudian itu sendiri. Tidak boleh. Yang kedua, tidak boleh ada perdagangan yang dilarang syariah. Misalkan perdagangan untuk narkoba, perdagangan minuman keras, dan perdagangan lain yang memang secara syariah itu tidak diperbolehkan. Yang selanjutnya, tidak boleh juga dalam aktivitasnya itu mengandung jasa keuangan yang menerapkan konsep ribawi. Misalkan memberikan bunga, misalkan bank konvensional tidak bisa masuk ke dalam pasar modal syariah. Karena memang secara hukum syar'i memang tidak memenuhi syariah compliance gitu ya. Yang keempat, tidak boleh juga kegiatan yang ada di dalam perusahaan tersebut mengandung gharar atau maisir. Jadi tidak boleh mengandung ketidakpastian dan maisir. Juga tidak boleh kegiatan perusahaan tersebut memproduksi, mendistribusikan, memperdagangkan atau menyediakan. Yang pertama yang tidak diperbolehkan adalah barang atau jasa yang haram, tidak boleh. Atau bukan karena zatnya. Jadi haram itu ada berbagai hal ya, bisa haram karena zatnya, misalkan minuman keras, narkoba dan lain sebagainya. Atau bukan karena zatnya, jadi misalkan karena memperolehnya, cara memperolehnya yang tidak halal. Atau juga barang yang bisa merusak moral dan bersifat mudarat. Yang terakhir syaratnya adalah tidak melakukan transaksi yang mengandung unsur suap atau riswah. Jadi tidak boleh ada yang jelas-jelas mengandung unsur riswah, suap. Itu adalah kegiatan-kegiatan atau kriteria efek syariah dilihat dari kegiatannya. Itu kegiatan-kegiatan yang tidak boleh dilakukan oleh sebuah efek syariah untuk dapat masuk ke pasar modal syariah. Yang kedua, kriteria efek syariah dilihat dari rasio keuangannya. Yang pertama, suatu efek jika ingin masuk ke dalam pasar modal syariah, total utangnya boleh ada yang berbasis bunga, tetapi tidak lebih dari 45%. Jadi utangnya boleh ada yang berbasis bunga, tapi tidak lebih dari 45%. Ini memang masih debatable, artinya adalah dari segi hukum syar'i memang kita mengetahui bahwa utang berbasis bunga itu adalah riba ya, tidak boleh. Tapi yang ada saat ini memang masih dibolehkan jika tidak di Indonesia sendiri, masih dibolehkan jika tidak lebih dari 45% utang yang berbasis ribanya tersebut. Ya, kita berharap semoga kedepannya ini semakin bagus, jadi tidak dibatasi 45% lagi. Mungkin bisa diperkecil, bahkan mungkin bisa jadi untuk masuk ke pasar modal syariah harus benar-benar tidak mengandung utang yang berbasis bunga. Kita harapannya seperti itu. Tapi yang ada saat ini memang seperti ini. Yang selanjutnya adalah dari segi rasio keuangan, total pendapatan bunga dan pendapatan tidak halal lainnya dibandingkan dengan total pendapatan usaha tidak lebih dari 10%. Jadi, secara rasio keuangan, efek yang mau masuk ke pasar modal syariah itu pendapatan bunga dan pendapatan tidak halal lainnya, pendapatan non halal lainnya tidak lebih dari 10%. Jadi masih boleh ada yang tidak syariah. Ini berdasarkan SK Bapepam nomor 208 tahun 2012 dan BSN MUI tahun 2003. Itu masih dibolehkan. Ini karena memang para ulama dan para
para pengambil keputusan di Indonesia masih menganggap bahwa Indonesia masih dalam tahap perkembangan. Jadi kalau kita strict, misalkan tidak boleh ada utang berbasis bunga dan tidak boleh ada pendapatan yang tidak halal sama sekali, maka sulit yang memasuki pasar modal syariah ini. Pasar modal syariahnya sulit untuk berkembang. Jadi di awal-awal masih dibolehkan, dan harapan kita ke depan adalah semoga ya 100% halal ya, tidak mengakomodir perusahaan-perusahaan yang memang masih menerapkan utang berbasis bunga. Baik, itu adalah kriteria efek syariah dilihat dari dua hal, kegiatan usahanya dan rasio keuangan berdasarkan surat keputusan Bapepam dan Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI. Nah, teman-teman, ada beberapa jenis efek syariah yang di pasar modal. Yang pertama adalah seperti yang kita ketahui adalah saham syariah. Yang kedua juga ada obligasi syariah. Yang ketiga ada efek beragun aset atau KIK EBA syariah, dan juga ada surat harga berharga komersial syariah dan surat berharga lainnya yang ada di pasar modal syariah. Yang pertama, jenis efek syariah itu adalah saham syariah. Bedanya dengan saham konvensional tadi sudah kita bahas. Jadi yang masuk ke dalam saham syariah ini adalah yang memenuhi kriteria efek syariah yang tadi sudah kita sebutkan. Sama bentuknya adalah bukti kepemilikan atas suatu perusahaan yang memenuhi kriteria ya. Perusahaan yang memenuhi kriteria berdasarkan fatwa DSN MUI dan tidak termasuk saham yang memiliki hak istimewa. Jadi saham syariah itu juga sama, bukti kepemilikan seseorang atas suatu aset perusahaan. Jadi ketika kita memiliki saham, sebenarnya kita memiliki aset perusahaan. Jakarta Islamic Index ini adalah indeks untuk indeks syariah, saham-saham dengan emiten yang kegiatan usahanya tidak bertentangan dengan syariah sebagaimana persyaratan yang disebutkan dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. Jakarta Islamic Index ini dikeluarkan setiap 6 bulan sekali. Ini merupakan penilaian atas likuiditas dan kondisi keuangan emiten. Jadi indeks ini adalah indeks khusus untuk saham-saham syariah. Penetapan Jakarta Islamic Index, yang ada 4 hal terkait dengan penetapan Jakarta Islamic Index ini. Yang pertama, memiliki saham dengan jenis usaha utama yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan sudah tercatat lebih dari 3 bulan ya. Yang pertama adalah memiliki saham dengan jenis utama yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan sudah tercatat lebih dari 3 bulan ya. Yang selanjutnya adalah memilih saham berdasarkan laporan keuangan. Jadi Jakarta Islamic Index ini, saham yang dipilihnya adalah berdasarkan laporan keuangan tahunan atau tengah tahun berakhir yang memiliki rasio kewajiban terhadap aset maksimal 90%. Jadi rasio kewajiban atau utangnya terhadap aset itu maksimal adalah 90%. Yang ketiga, Jakarta Islamic Index ini ditentukan dengan memilih 60 saham dari susunan saham di atas berdasarkan urutan rata-rata kapitalisasi pasar atau market capitalization terbesar selama 1 tahun terakhir. Jadi dia memilih 60 saham yang memiliki market capitalization atau market biasanya kita sebut market capitalization terbesar selama 1 tahun terakhir. Market capitalization-nya selama 1 tahun itu 60 terbesar, memiliki rasio kewajiban terhadap asetnya itu maksimal 90%, dan juga tidak bertentangan kegiatannya dengan prinsip syariah. Yang terakhir adalah memilih 30 saham dengan urutan berdasarkan tingkat likuiditasnya. Kalau tadi berdasarkan marketnya, kalau ini berdasarkan tingkat likuiditasnya. Rata-rata nilai perdagangan reguler selama 1 tahun terakhir. Jadi ini adalah hal-hal yang menjadi landasan penetapan Jakarta Islamic Index. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan di dalam saham ini. Saham ini menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia, transaksi saham itu diperbolehkan, dihalalkan sepanjang perusahaan itu tidak melakukan transaksi yang dilarang.
Emiten tersebut juga menjalankan usaha dengan kriteria syariah serta tidak adanya transaksi yang dilakukan dengan harga pasar. Wajar ya. Jadi transaksi sahamnya itu dilakukan berdasarkan harga pasarnya, harga wajarnya. Kenapa dengan harga wajar? Karena harga wajar ini mencerminkan nilai atau valuasi atas kondisi perusahaan, atas aset perusahaan tersebut. Jadi nilai realnya ya, nilai pasarnya. Selain ada saham, kita juga mengenal di pasar modal syariah itu adalah obligasi syariah. Obligasi syariah ini kadang menurut istilah juga dinamakan dengan sukuk ya. Sukuk ini adalah obligasi syariah. Apa bedanya obligasi konvensional dengan syariah? Nanti kita akan bahas di materi ini. Obligasi syariah itu surat berharga juga di dalam pasar modal berdasarkan prinsip syariah yang dikeluarkan emiten kepada pemegang obligasi syariah yang mewajibkan emiten untuk membayar pendapatan kepada pemegang obligasi syariah berupa bagi hasil. Jadi kalau di dalam obligasi konvensional itu ada kupon, ada bunga, kalau di sini adalah bagi hasil. Prinsipnya bagi hasil. Serta membayar kembali dana obligasi pada saat jatuh tempo. Jenis obligasi syariah yang ada di pasar modal dilandasi oleh beberapa akad syariah. Ada akad mudharabah, ijarah, musyarakah, dan istisna. Mudharabah ini prinsip kerjasama. Yang satu sebagai pemberi modal, yang satu sebagai pengelola modal. Ijarah ini adalah sewa yang sudah kita pelajari. Musyarakah ini adalah serikat atau kerjasama. Jadi yang satu memiliki modal, yang satu juga memiliki modal. Dua-duanya bekerja sama menggabungkan modalnya untuk sebuah usaha. Ini adalah musyarakah. Dan juga istisna, jual beli istisna. Jual beli yang memerlukan pemesanan ya. Obligasi syariah berdasarkan mudharabah didasarkan pada akad bagi hasil. Sehingga pendapatan yang diperoleh investor atas obligasi tersebut tergantung pada pendapatan tertentu, laba bersih atau laba kotor dari emiten ya. Jadi prinsip dari obligasi syariah yang menerapkan akad mudharabah ini menggunakan bagi hasil. Jadi pembeli obligasinya itu adalah investor pembeli obligasinya itu adalah sebagai pemberi modalnya. Adapun yang diperoleh investor adalah bagi hasil dari kegiatan usaha yang dilakukan oleh emiten tersebut. Ini adalah skema dari obligasi syariah mudharabah dengan prinsip mudharabah. Misalkan di sini ada beberapa investor. Perusahaannya adalah Indosat misalkan. Investor dan Indosat ini bekerja sama, investor sebagai penyedia dana, Indosat sebagai pengelola dana. Ya. Ada pemberian modal dari investor kepada Indosat, modal mudharabah. Kemudian setelah Indosat memperoleh dana tersebut, Indosat mengelolanya, dibuat tower, dibuat aset, dibuat untuk mengembangkan usaha. Ini adalah tahap ketiganya. Misalkan ada pembuatan satelit misalkan ya. Ada usahanya Satelindo misalkan. Kemudian setelah melakukan usaha dia akan mendapatkan keuntungan. Keuntungan ini dibagikan dengan investor di tahap keempat ini. Apa saja dasarnya yang dijadikan untuk pendapatan bagi hasil investor? Yang bisa jadi menggunakan bagi hasil dari pendapatan satelitnya, dari pendapatan internetnya. Ini bisa menggunakan bagi hasil dari berbagai pendapatan dalam perusahaan tersebut. Ya, seperti itu. Yang kedua, obligasi syariah yang dilandasi oleh akad ijarah. Obligasi syariah yang menggunakan akad sewa sehingga pendapatannya bersifat tetap berupa fee ijarah atau pendapatan sewa yang besarannya sudah diketahui sejak awal obligasi diterbitkan. Kalau obligasi syariah musyarakah ini dilandasi atas kerjasama ya. Kalau tadi mudharabah itu investor hanya sebagai pemberi dana, kalau di dalam musyarakah biasanya investor tersebut juga memiliki bagian di dalam pengelolaan dana tersebut ya. Jadi sama-sama berusaha.
Obligasi syariah istisna itu diterbitkan berdasarkan perjanjian akad istisna yang sudah kita pelajari sebelumnya, di mana para pihak menyepakati jual beli dalam rangka pembiayaan suatu proyek barang. Adapun harga, waktu penyerahan dan spesifikasi dari barang atau proyek tersebut ditentukan terlebih dahulu berdasarkan kesepakatan. Jadi ditentukan dari awal spesifikasinya, baru diadakan jual beli. Selain itu juga ada surat berharga syariah nasional. Ini adalah salah satu efek juga yang ada di dalam pasar modal syariah. Surat berharga syariah negara ini adalah diterbitkan oleh pemerintah Indonesia sebagai surat berharga yang diterbitkan berdasarkan prinsip syariah sebagai bukti atas bagian penyertaan modal terhadap aset SBSN dalam mata uang rupiah maupun valuta asing. Surat berharga syariah negara ini dilandasi atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2008 tentang surat berharga syariah negara pada tanggal 7 Mei 2008. Yang perlu diperhatikan di dalam obligasi ini ada beberapa hal-hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama, tidak mengenal adanya premium diskon. Jadi kalau kita dulu belajar di pengantar di akuntansi keuangan menengah, di akuntansi keuangan lanjutan mungkin terkait dengan obligasi ada kupon atau ada diskon. Di dalam obligasi syariah itu tidak ada premium atau tidak ada diskon. Karena menggunakan prinsip al-hawalah, artinya adalah pengalihan piutang dengan tanggungan bagi hasil. Sehingga harga yang digunakan adalah harga nominal pelunasan jatuh tempo obligasi. Di dalam obligasi syariah juga bagi hasil atau margin fee yang dijanjikan. Jadi bukan diskon, bukan kuponnya tersebut. Imbal hasil yang diberikan juga harus bersih dari unsur non halal. Ini adalah terkait dengan obligasi syariah. Yang selanjutnya, setelah obligasi juga ada reksadana syariah. Reksadana syariah ini adalah reksadana yang berjalan atau kegiatannya sesuai dengan prinsip syariah Islam, baik dalam bentuk akad antara pemodal sebagai pemilik harta dengan manajer investasi sebagai wakil sohibul malnya. Jadi pemilik harta atau investor itu sebagai sohibul mal dengan manajer investasi sebagai wakilnya atau sohib al-mal, maupun antara manajer investasi sebagai wakil sohibul mal dengan pengguna investasi. Jadi mekanisme reksadana itu dilakukan dengan sistem wakalah ya, perwakilan wakalah antara manajer investasi dengan pengguna investasi dilakukan dengan sistem mudharabah. Jadi antara manajer investasi dengan pemodal dengan pembeli reksadana tersebut adalah prinsipnya adalah sistem wakalah. Sedangkan dari manajer investasi kepada pengguna dananya, pengguna investasinya itu dilakukan dengan prinsip mudharabah. Jadi pemodal atau pemilik reksadana dengan manajer investasinya itu adalah wakalah, manajer investasi dengan pengguna investasinya tersebut adalah sistemnya mudharabah. Jadi ada 3 pihak ya yang berperan di dalam reksadana tersebut. Yang pertama adalah manajer investasi, yang kedua bank kustodian, yang ketiga adalah dewan pengawas syariah. Baik teman-teman, itu adalah materi yang dapat kita pelajari di pertemuan kali ini. Kita sudah belajar terkait dengan pasar modal syariah, efek-efek syariah seperti saham syariah, obligasi syariah atau sukuk. Ada juga kita sudah belajar tadi apa itu Jakarta Islamic Index, apa itu reksadana syariah, harus seperti apa akad-akadnya di dalam reksadana syariah agar proses bisnisnya atau agar transaksinya sesuai dengan ketentuan syariah. Baik, itu adalah materi yang bisa kita pelajari pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.